Mendengar perkataan Farel, wajah Clara memerah karena malu. Setelah itu dokter tersenyum melihat tingkah mereka. Di sepanjang jalan, Farel tak henti-hentinya terus menggenggam tangan Clara sambil menyetir mobil. Karena terlalu bahagia, Farel terus mengucapkan terima kasih kepada Clara yang kini sedang hamil. "Terima kasih banyak sayang, terima kasih banyak," kata Farel. Clara tersenyum. "Mengapa kamu terus berterima kasih padaku sayang?" kata Clara. Farel berkata sambil menatap Clara. "Karena sebentar lagi kamu akan memberiku seorang anak. Aku sangat bahagia karena itu sayang. Ucapan terima kasihku tidak akan cukup dengan semua ini. Aku sangat sayang padamu. Aku semakin mencintaimu sayang." Clara kembali tersenyum sambil memandang suaminya dan menepuk-nepuk lembut tangan Farel yang menggenggam salah satu tangannya. "Sayang, aku tahu kamu sangat bahagia. Tidak apa-apa kamu mengucapkan terima kasih padaku, karena itu adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Tetapi hal yang paling penting, kita harus bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Semua ini karena kehendaknya. Akhirnya aku hamil dan kita akan memiliki anak." Farel tersenyum mengangguk, lalu mencubit dagu Clara manja. "Iya sayang, aku tahu. Selain berterima kasih kepadamu, aku juga bersyukur pada Tuhan. Dan itu akan selalu aku lakukan dalam hatiku dan dalam setiap sujudku," jawab Farel. Setibanya di rumah, Clara dan Farel langsung menyampaikan kabar bahagia itu kepada para pelayan mereka. Clara juga tidak lupa untuk menelpon ibunya dan memberitahu tentang kabar kehamilannya. Tentu saja hal itu membuat semua orang yang mendengar kabar tentang kehamilan Clara sangat bahagia. Keesokan paginya, ibu Clara langsung datang menemui Clara. "Sayang, selamat ya sayang. Akhirnya kamu akan menjadi seorang ibu, dan ibu akan menjadi seorang nenek," kata ibu Clara sambil memeluk anaknya. Farel yang berada tak jauh dari mereka tersenyum. Setelah itu, ibu Clara juga mendekati Farel dan mengucapkan selamat kepada Farel. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tidak terasa perut Clara sudah tampak semakin membesar. "Sayang, kehamilanku sudah memasuki usia 5 bulan. Pasti sekarang kita bisa tahu anak yang di dalam kandunganku ini laki-laki atau perempuan," kata Clara saat dia bangun dari tidurnya. Farel yang saat itu sedang memakai baju mendekati Clara dan membelainya. "Sayang, tetaplah di sini. Jika kamu perlu sesuatu, katakan padaku," kata Farel. Clara tersenyum. "Sayang, aku masih bisa melakukan semuanya sendiri. Perutku belum terlalu besar sayang," jawab Clara. Farel tersenyum lalu kembali berkata, "Tetapi tetap saja sayang, aku merasa khawatir dan aku senang bisa membantumu melakukan apapun." Clara kemudian mencium pipi Farel dan menyandarkan tubuhnya di dada Farel. "Terima kasih sayang, kamu selalu perhatian padaku. Tetapi kenapa kamu tidak menjawab perkataanku tadi?" kata Clara.
Perkataan yang mana sayang? Kata Farel. Clara memainkan kancing baju Farel lalu berkata, tadi aku berkata padamu, kalau kita pasti sudah bisa mengetahui anak kita di usia kandunganku saat ini laki-laki atau perempuan. Farel tersenyum. Benarkah sayang? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kata Farel bahagia. Clara memperbaiki posisi duduknya dan menatap Farel. Sayang, beberapa bulan ini kita tidak pernah memeriksakan calon bayi kita. Kita juga belum melakukan USG kan? Jadi, menurutku, alangkah bagusnya jika kita memeriksakan bayi kita dan melakukan USG sekarang, jawab Clara. Farel dan Clara memang sengaja untuk tidak melakukan pemeriksaan pada calon bayi mereka karena mereka ingin membuat kejutan di saat mereka tahu anak mereka laki-laki atau perempuan. Farel semakin terlihat bersemangat dan sangat bahagia. Kalau begitu, nanti malam kita ke dokter sayang. Aku sudah tidak sabar untuk mengetahui anak kita laki-laki atau perempuan. Tapi jujur saja sayang, laki-laki atau perempuan, itu tidak menjadi masalah bagiku. Yang terpenting bagiku, istriku dan anak yang ada di dalam kandungannya selalu dalam keadaan sehat. Dan aku sudah tidak sabar melihat anak kita sayang, jawab Farel. Clara tersenyum, lalu kembali menyandarkan tubuhnya pada dada Farel. Farel memeluk Clara dan mencium keningnya sambil membelai rambutnya. Sayang selalu ingatkan apa pesanku setiap kali aku pergi ke kantor, kata Farel. Clara mengangguk pelan. Iya sayang, aku selalu ingat. Aku tidak boleh sendiri. Harus ada pelayan yang menemaniku di sepanjang hariku di saat kamu tidak di rumah. Iya kan? Jawab Clara. Farel tersenyum lalu kembali mencium kening Clara. Iya sayang, itu benar. Ini semua demi kebaikanmu dan juga anak kita. Dan apabila ada pelayan mendampingimu, aku tidak terlalu khawatir ketika aku berada di kantor, kata Farel. Clara tersenyum. Dia sangat bahagia karena Farel begitu mencintai dan menyayanginya. Ketika Farel tak berada di sisinya, Farel selalu meminta salah satu pelayannya untuk menemani Clara. Saat malam hari, Farel dan Clara pergi ke dokter untuk kembali melakukan pemeriksaan rutin terhadap calon bayi mereka. Di saat melakukan USG, dokter itu menunjukkan sesuatu kepada Farel dan Clara. Bapak, Ibu, coba perhatikan di layar ini, kata dokter itu. Farel dan Clara tampak bingung melihat layar yang ditunjuk oleh dokter itu. Maaf dokter, kami tidak mengerti dengan yang ada di layar monitor itu, kata Farel yang saat itu berada tepat di samping Clara, sedang menggenggam tangan Clara. Ini adalah janin. Dan ini juga adalah janin, kata dokter itu, membuat Farel dan Clara saling berpandangan. Mereka tampak bingung dengan perkataan dokter itu. Maksud dokter? Kata Farel dan Clara secara bersamaan. Dokter tersebut kemudian berkata, itu artinya bapak dan ibu akan memiliki anak kembar. Perkataan dokter itu membuat Farel dan Clara menangis bahagia.
Mereka seakan tidak percaya dengan perkataan dokter tersebut. Anak kembar? Farel dan Clara kembali bertanya secara bersamaan, karena begitu sulit mereka untuk mempercayai akan hal itu. Dokter itu tersenyum. Iya, bapak dan ibu akan memiliki anak kembar. Ini adalah sesuatu hal yang sangat jarang terjadi. Saya ucapkan selamat ya kepada bapak dan ibu. Farel dan Clara terlihat masih tidak percaya dengan perkataan dokter itu. Tetapi setelah berkali-kali mendengar penjelasan dari dokter, Farel dan Clara akhirnya percaya bahwa mereka benar-benar akan memiliki anak kembar. Farel dan Clara saling berpandangan. Farel dan Clara juga saling berpegangan tangan. Farel kemudian tertunduk, wajahnya memerah. Ya Tuhan, begitu banyak kebahagiaan yang Engkau berikan padaku. Di saat aku menginginkan seorang anak, Engkau justru memberiku 2 orang anak, kata Farel tertunduk menangis. Clara yang begitu mengerti dengan apa yang dirasakan oleh Farel, membelai bahu suaminya lalu memeluknya sambil menangis. Tidak lama kemudian dokter itu kembali mengatakan sesuatu. Bapak dan ibu juga pasti tidak akan percaya dengan apa yang saya katakan ini, kata dokter itu. Clara melepaskan pelukannya lalu berkata kepada dokter itu, "Ada apa dokter?" Dokter itu tersenyum. Bapak dan ibu akan memiliki sepasang anak kembar, yang artinya anak bapak dan ibu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Farel langsung bersujud di lantai sambil menangis. Melihat apa yang dilakukan Farel, Clara langsung memeluk Farel yang saat itu masih bersujud di lantai. Clara pun ikut menangis. Dokter itu juga ikut terharu menyaksikan kebahagiaan yang dirasakan oleh Farel dan Clara. Sesampainya di rumah, Farel terus duduk terdiam di sebuah sofa. Clara kemudian mendekati Farel. "Sayang," kata Clara. Farel menatap Clara dengan sangat lembut. Clara membelai wajah suaminya sambil tersenyum. Farel merebahkan kepalanya di paha Clara. Farel dan Clara saling bertatapan. "Aku masih tidak percaya dengan semua ini, sayang. Tuhan begitu baik padaku. Dia begitu baik kepada kita," kata Farel. Clara membelai wajah Farel yang dipenuhi dengan rambut. "Aku sudah pernah bilang padamu, sayang. Suamiku adalah orang yang sangat baik. Tuhan pasti juga akan sangat baik padanya. Semua ini Tuhan berikan kepada kita karena kebaikan suamiku." Farel meraih tangan Clara dan menciumnya. "Terima kasih, sayang. Semua ini juga karena kamu. Berkat doa-doamu. Oh ya, sayang. Kita harus memberitahu hal ini kepada ibu. Dia juga pasti akan sangat bahagia, seperti yang kita rasakan saat ini," kata Farel. Clara tersenyum. "Iya sayang, ibu pasti akan sangat senang mendengar tentang kebahagiaan ini. Tetapi, aku tidak ingin memberitahu ibu melalui telepon. Besok kita akan pergi ke sana dan menyampaikan hal ini kepada ibu," jawab Clara. Keesokan harinya, Farel dan Clara pergi menemui ibunya. Saat bertemu dengan ibunya, Clara langsung memeluknya dengan sangat erat. "Clara?" kata ibu Clara heran. Ibu Clara melihat Farel yang berdiri tak jauh dari mereka. "Ada apa ini?"
lanjut Ibu Clara. Setelah duduk, Clara dan Farel menceritakan tentang calon bayi kembar mereka. Ibu Clara tak kalah terkejutnya. Dia memeluk dan menangis karena bahagia. Bulan berganti bulan. Kini tibalah saatnya Clara melahirkan bayi kembarnya. "Oh, lucunya cucu nenek," kata Ibu Clara ketika melihat kedua anak Clara yang baru saja lahir. Clara dan Farel tersenyum bahagia melihat bayi kembar mereka yang diberi nama Arsha dan Arsy. Kini lengkaplah sudah kebahagiaan rumah tangga Farel dan Clara.